Dausmini yang sampai dengan sekarang rumah tangganya kabarnya sedang berada di ujung tanduk. Bang, tapi kemungkinan kalau dari abang sendiri secara pribadi untuk kembali rujuk dengan Selviana masih terbuka lebar nggak sih, Bang? Kalau buat untuk ke arah sana, walau alam bisawam, ya kan nggak tahu. Yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu, gitu kan. Tapi pada intinya ini udah insya Allah udah nggak ada lagi Perdamaian gitu, Bang. perdamaian. Karena Kan baru kemarin bulan Februari kan udah ketemu di awal. Terus udah honeymoon lagi. Kok ini bener nih? ya karena kan dari pihak sana yang Keke. istilahnya seperti itu, tekadnya udah bulat dan juga banyak mungkin banyak yang ngomporin, ya kan. Kalau dari keluarga Daus sih selalu istilahnya menengahi, meluruskan dan menasihati jangan sampai bahwasanya ini terjadi perpisahan atau perceraian, jangan. Pokoknya kalau rumah tangga orang tua jangan ikut-ikut deh. Nah, harusnya kan seperti Pihak itu, ketiga Mami. itu jangan pernah ikut-ikut. Nah, karena di orang tua Daus pun ada waktu itu kan pernah ada statement katanya orang tua Daus pernah ikut campur segala macam. Enggak. Di sini juga Daus meluruskan bahwasanya enggak ada. Iya. Orang tua Daus tidak pernah mengikut urusan rumah tangga anaknya. Justru menasehatin, meluruskan. Itu benar. Itu yang benar. Jangan sampai ada yang namanya perceraian. Karena apa? Satu, malu. Kedua, ya mau ngapain? Perceraian itu diperbolehkan oleh Tuhan tapi dibenci oleh Tuhan. Nah, Yang pasti orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik. terbaik buat Termasuk anaknya. juga kita yakin Dausmini akan selalu melakukan dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kita juga mendengar kabar yang satu ini tentang anak dari Dausmini. Kita mau kasih lihat artikelnya ya. Buntut gugatan cerai Selviana, anak Dausmini kena imbas, dibully teman-temannya. Ini yang dibully siapa? Babang. Babang. Kenapa Babang sampai dibully? Padahal Babang kan dari pernikahan Dausmini yang sebelumnya, bukan yang sekarang. Kenapa dia ikut dibully? Makanya nggak ngerti tuh sama netizen ya. Mungkin gini loh. Dari pemberitaan yang ada kan kita hampir tiap hari ya istilahnya. Pemberitanya tentang Dausmini terus, ya kan. Mungkin kena dampaknya ya anak-anak atau orang tuanya nonton TV, acara infotainment, acara TV yang isinya tuh tentang Dausmini, ya akhirnya kena dampaknya ke Babang gitu. Oke, Babang sekarang usianya berapa? 11. 11 tahun. Berarti sudah cukup mengerti ya? Sudah, makanya sudah mengerti. Kemarin juga sempat setiap ada masalah apapun, dia selalu bilang, Babang, kamu udah dewasa, Papi selalu bilang ke kamu, jangan pernah dengar omongan orang yang jelek. Ambil omongan orang itu yang positif, yang baik. Kalau yang jelek anggap aja itu hanya celotehan, hanya angin lalu. Gitu. Ambil kalau yang positif, udah kamu masuk kuping kanan, ya kan, kamu dengerin, kamu pelajarin kalau yang baik. Ya, tapi mungkin di sini lebih baiknya adalah perdamaian, ya kan? Betul. Didamaikan, karena bagaimanapun juga kalian berdua memulainya dengan indah, Ya. dengan hati, dengan cinta. Ya, semoga mau itu keputusannya tidak bersama lagi, tapi tidak untuk saling menyakiti. Tetap baik-baik saja ya. Itu udah saya lontarkan loh. Amin. Kita berharap Iya yang terbaik. kan? Untuk Dausmini, hubungan atau komunikasi dengan mertua masih ada atau sudah tertutup jalur komunikasi dengan mertua? Masih. Masih ada. Dengan ayahnya pun masih. Kalau sama ayahnya kan karena kan kita laki sama laki, nggak mungkin kan selalu intent. Oke. Dan tipikal Daus kan tipikal yang emang cuek. Oke. Dausmini, apa yang mau Dausmini sampaikan untuk ayah mertua? Ya kalau Daus sih cuma bilang nggak ada manusia yang sempurna. Baik pihak ayah pun pasti adalah sedikit, ya kan, yang namanya kesalahpahaman atau sedikit melakukan kesalahan, pasti ada gitu loh. Cuma kan Daus nggak mau bahas detailnya gitu kan. Kita udah sama-sama dewasa, ya kita saling introspeksi diri, saling memaafkan, gitu aja sih. Oke. Masih sayang sama Selviana? Kalau sayang gini loh, siapa sih yang nggak sayang, istilahnya pernah menjalin hubungan, ya kan, pernah menemani Daus dalam susah, belum seneng ya, karena kan masih kena dampak corona, abis nikah kena corona kan gitu, COVID, ya siapa sih yang nggak seneng kan gitu. Tapi toh Daus saat ini hanya fokus di orang tua, di Omi. Untuk yang namanya pasangan ya kita walau alam. Oke. Apa yang Dausmini mau sampaikan untuk Selviana yang kita yakin pagi hari ini sedang menyaksikan? Iya, kalau Daus sih cuma bilang, udahlah, mau ngapain, kamu tuh
istilahnya udah dewasa. Kamu harus punya prinsip hidup, ya kan? Kamu tuh bukan lagi anak ayah, bukan lagi anak mama. Jangan mau istilah maaf lahir batin. Bila mana itu yang tadi Mami DP bilang, udah menikah, itu surganya sepenuhnya udah di suami. Dan taat kamu udah ke suami, bukan lagi ke mama atau ke ayah. Gitu lah. Dan juga jangan mau denger omongan di luaran sana, sekalipun itu orang yang pernah istilahnya saat ini deket lah, ya kan? Jangan pernah dengar, karena tidak semua yang kita omongin A nyampenya Z, ya kan? Kita ngomongin nasi nyampenya bubur. Apalagi selama ini Bang Daud sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Iya, karena aku juga tipikal gini loh Mami DP, aku tipikal biarpun kecil maaf lahir batin, sepenuhnya buat keluarga. Buat orang tua, buat Omi, dan juga buat keluarga. Istilah kasarnya mertua aja yang bukan tanggung jawab Daus masih Daus perhatiin kok. Dari mana dasarnya Daus nggak ada adab. Baik, Daus Mini, terima kasih banyak sudah ada di sini. Kak Ratu dan juga Bang Anwar. Kita cuma bisa berharap semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Ya, kalau nanti bertemu, ya kalaupun apapun hasil di pengadilan, tetap menjalin tali silaturahmi dan tetap tidak menjadikan anak-anak sebagai korban, tetap mendapatkan perhatian dari siapapun itu ya, tetap menjadi kebanggaan keluarga juga, harapan bagi anak-anak. Sama seperti yang satu ini bukan hanya kebanggaan keluarga tapi juga kebanggaan Indonesia. Kita akan hadirkan seorang wanita cantik di mana kemarin dia saja baru memenangkan sebuah kontes kecantikan menjadi runner up 2 di Miss Charm 2023 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan sosok yang satu ini. Kita hadirkan ini dia, the second runner up Miss Charm 2023, Olivia Tan. Please do your opening number. Opening number, okay. Olivia Tan, Indonesia. Iya, Olivia Tan. Daus, ya ampun kalau lihat cewek cantik. Halo. Luar biasa cantik sekali Olivia Tan. Good morning. Terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi sayang, apa kabar? Ini dia runner up kedua di Miss Charm 2023. Bang Daus, Tadi ada Bang Daus. Bang Daus belum ketok palu. Halo. Iya. Belum. Silakan boleh maju ke depan. Ini dia Olivia Tan. Olivia Tan, selamat ya untuk pencapaian luar biasa second runner up di Miss Charm 2023 ya. Ketika diumumkan sebagai second runner up, apa dalam pikiran Olivia Tan? Sebenarnya waktu second runner up itu aku udah nyangka karena jawaban kan sebenarnya dinilai dari jawaban final. Tapi waktu masuk ke top 6, surprisingly I did not expect that. Nggak percaya banget masuk ke top 6. Karena aku tahu di saat itu tuh saingannya berat banget dan aku udah siap nepukin orang. Kayak begini. Ternyata Congrats. kamu yang ditepukin sama orang. Iya, pas diumumin Indonesia, lemes dong langsung kayak begini. Cuma udah hilang aja. Udah hilang makanya. Wow, luar biasa. Silakan boleh buat Olivia Tan, boleh duduk. Kita akan Tadi belajar Olive waktu banyak lemes dari gimana? beliau. Adegan lemesnya? Lemesnya kayak begini. Oh gimana? Ya masa Bang Daus kan belum resmi. Jangan dong Bang Daus. Nggak, dia mah maunya. Bang Daus, mohon maaf, boleh geser lebih jauh Ya lagi nggak? geser dong boleh Bang Daus, geser dong. Ke sana. Oke. Masih ada istri loh. Nempel. So Olivia Tan, kamu berasal dari mana? Kalau mama dari Maluku, kalau papa dari Kalimantan Barat. Wow. Maluku dan Pontianak berarti ya. Keren banget ya. Oke. Kemudian apa sih yang akhirnya memutuskan seorang Olivia Tan, aku mau ikut sebuah kontes kecantikan? Wow, it's quite a long story. Sebelumnya tuh memang udah dari awal pengen banget. Bahkan jangan kasih tahu Kak Igun ya. Dari dulu awal tahun 2020, aku selalu pengen banget nih. Gimana ya rasanya jadi anak Kak Igun ya? Gimana ya rasanya kompetisi di kontes kecantikan gitu. Especially internasional. Karena pengen banget pakai SAS Indonesia, terus apalagi jadi juara gitu. Kan bisa jadi inspirasi buat orang-orang. Dimana kalau ngelihat orang Indonesia kok kayaknya berbakat gitu. Terus waktu itu masih nggak berani. Masih belum pengen ngelakuin mimpi itu, tapi pada saat kira-kira 1 tahun lalu akhirnya hampir meninggal gara-gara ada kasus kecelakaan
taksi online. Kamu Yes, me. kecelakaan di mana? Kecelakaan di tol. Di daerah Jakarta? tol, yes, di Jora. Apa yang dampak kamu rasakan setelah kecelakaan tersebut? Ngerasain hidup tuh singkat. Kalau aku nggak memaknai hidup aku secara menyeluruh, nggak pakai hidup aku untuk bantuin orang lebih banyak, nggak ngelakuin mimpi aku jor-joran gitu, aku ya mati akan sia-sia aja. Sebentar. Kecelakaan tersebut mengakibatkan fisik kamu ada yang luka? Ada, I have a scar right here. Ada scar, terus mata juga ada titik karena ada kayak kaca, serpihan kaca yang masuk. Terus jari tangan sempat patah. Terus waktu itu sempat nggak sadarkan diri selama beberapa menit gitu. Tapi pas sudah bangun, ngerasa nih badan kok masih hangat ya. Gila, Tuhan masih kasih nih hidup gitu. Ya udah, di saat itu aku udah mutusin nggak boleh lagi nih namanya kalau misalnya mau kejar mimpi, ngerasa kayak kayaknya aku nggak enough deh buat mimpi itu. Kayak gitu. Itu titik balik kamu. Karena Yes. tidak ada orang itu bisa berubah kalau nggak dirinya sendiri ingin berubah ya. Oke, sebelum kita ngobrolin soal Miss Charm yang kemarin baru saja kamu ikuti di Vietnam. Sebenarnya pekerjaan kamu sebelumnya itu apa? Yes, I am a content creator. Content creator. Masih sampai sekarang, Kak. Jadi sering bikin konten-konten di mana aku itu bikin trip murah ke sini gitu, terus kasih informasi travel, kasih informasi tentang makanan enak di negara lain atau mungkin di kota-kota di Indonesia. Aku juga sering banget bantuin pekerja pariwisata, misalnya seperti yang di pedalaman di Maluku gitu-gitu. Nah, itu kan biasanya harus ada sosialisasinya kan. Kok kamu nggak ikut organisasi, kok kamu mandiri gitu loh, maksudnya untuk mendaftarkan diri kamu di Karena yang acara-acara kita ini. tahu bahwa ternyata Olivia Tan ini mendaftarkan untuk ajang Miss Charm Internasional secara mandiri. Padahal yang kita tahu bahwa siapapun yang dikirim mewakili Indonesia ke ajang atau kontes kecantikan tingkat internasional itu harus berada dalam sebuah organisasi tertentu untuk bisa dikirimkan. Kalau kamu mendaftar secara mandiri, Secara mandiri. Kenapa ya? Karena waktu kemarin tuh lisensinya dibuka untuk mandiri. Jadi siapapun yang ingin mendaftarkan boleh aja gitu. Tapi memang itu jalan Tuhan. Akhirnya aku ketemu dengan Kak Ivan Gunawan. Itu yang aku mimpi-mimpiin dari waktu awal 2020. Gimana ya rasanya jadi anaknya Kak Igun gitu. Ternyata aku punya 2 mimpi nih jadi waktu awal 2020. Yang waktu yang setelah kecelakaan itu. Jadi 1, jadi anaknya Kak Igun. 2, aku pengen jadi juara kontes kecantikan dan dunia. sekarang dua-duanya sudah diwujudkan oleh Oleh kita kasih lihat ini ada direct message yang dikirim Ivan Gunawan. Karena kita tahu Ivan Gunawan adalah seorang queen maker, dia juga punya organisasi Yayasan Dunia Mega Bintang di mana ini membawahi Miss Grand Indonesia juga, dan juga nanti akan ada beberapa lisensi lainnya yang pastinya dia selalu mengirimkan wanita-wanita cantik untuk berada di ajang kecantikan tingkat internasional. Ini Ivan Gunawan ketika dia mencoba komunikasi dengan Olivia Tan. Okay. This was on Tuesday, 13 December. Ivan Gunawan bilang, "Dek, what can I do for you?" Aku masih ingat aku pernah ketemu sama Olivia Tan pertama kali di saat itu adalah ajang ketika Ivan Gunawan bikin acara untuk penyambutan Miss Grand Indonesia. Yes, welcoming Andina. Welcoming Andina Jolie waktu itu, dan di saat itu Ivan Gunawan memperkenalkan Olivia Tan, dan Ivan Gunawan juga dia menyebut dengan begitu bangganya ada sosok perempuan Indonesia mendaftar secara mandiri, tidak ada support dari siapapun, sampai akhirnya Ivan Gunawan mau memberikan support untuk Olivia Tan. Supportnya apa saja yang dikasih dari Ivan Gunawan? Aduh, banyak banget, Kak. Kalau misalnya aku aja sendiri nggak bisa, I lose count on it. Karena bukan hanya support secara materi, bukan support secara doa juga, tapi segala-galanya, bahkan sampai di tengah-tengah show-nya Kak Igun aja waktu kemarin lagi di Garis Putih gitu masih sempetin nih, ayo keluar dulu yuk nonton Olive gitu, ayo nonton Olive gitu. Terus di tengah kesibukan masih juga kirimin message, Dek jangan lupa ya nanti kalau misalnya kamu keluar dari panggung kamu harus senyum karena kamu itu harusnya senyum. Semua detail-detail diperhatikan gitu loh. Jadi I don't see it's only the financial support and any kind of support yang dari sponsor atau gimana, tapi dari doa, dari hati semuanya. Olive, mau tanya yang juara satunya dari? Juara satu dari Brazil. Brazil. Kenapa Olive nggak ikut Miss Grand kemarin? Karena ya itu balik lagi sebenarnya Kak. Aku dulu mungkin masih ada rasa second doubt gitu loh. Yeah. Nggak pede sama diri sendiri dulu. Tapi akhirnya setelah kecelakaan baru kayak,
iya ya, kenapa aku nggak ikut ya dari dulu ya, gitu. Ih, kok taunya kalau aku ikut sekarang udah juara kan? Iya, nggak kamu sih? cantik, tinggi, pintar. Tapi itu catatan yang sangat luar biasa ya waktu di saat dikatakan Olive cerita yang sangat singkat tentang kecelakaan dan di situ titik baliknya untuk benar-benar sadar bahwa life is short. It is. Itu amazing. Ya, tadi kita barusan mendengar kisahnya Dausmi ini, makanya saya bilang bahwa dicoba sebaik-baiknya untuk berdamai. Karena life is short. Hidup tuh seketika sekali gitu. Lebih baik ada maaf dibandingkan benci. Untuk Olivia Tan, tapi kita juga dengar bahwa sebelum mencoba kontes kecantikan di Miss Charm International, sebelumnya kamu pernah mencoba tapi belum berhasil. Iya, betul. Itu di Bali. Itu di Bali. That time I was the host country, karena Indonesia dipilih menjadi host country ajang internasional tersebut. Udah gitu aku harus menjalani 2 role, di mana harus berkompetisi dan juga menjadi tuan rumah bagi banyak kontestan lainnya. Oke, saat itu belum berhasil, lalu apa yang ada dalam benak kamu untuk mencoba ajang atau kontes kecantikan lain? Jujur ya Kak ya, aku masih ada rasa di hati gitu loh. Kayak, tenang nih, gak apa-apa kamu top 10, jangan sedih gitu. Ada Masih satu ada lagi, kesempatan lagi. ada second chance gitu. Sama seperti kamu diberikan second chance di saat kecelakaan, kamu hidup lagi gitu. Ini ada lagi nih, ada second chance gitu. Satu kalimat yang bagus, selalu ada kesempatan kedua. Kita kasih lihat, ini dia kesempatan yang diberikan oleh Ivan Gunawan kepada seorang Olivia Tan ketika Ivan Gunawan dia memberikan pelatihan. Seperti apa kita kasih lihat ya. Ivan Gunawan tuh kalau ngelatih kayak gimana sih? Ya gitu tadi barusan. Sedetil itu. Kalau apparently tergantung ya, kayak tergantung karakter kita kayak gimana. Kalau aku itu kan yang mungkin cepat nurut kalau diomongin gitu. Jadi nggak akan dimarah-marahin terlalu gimana gitu. Tapi ada juga sih marah-marahinnya. Kayak misalnya aku yang skip gitu kadang-kadang. Kita kan Lupa ya. kalau iya. Nggak masalah, namanya juga manusia, tapi tetap memberikan yang terbaik ya. Oke, kedepannya tuh apa sih setelah menjadi second runner up dari Miss Charm International tuh, lalu goals kamu tuh apa, tujuan kamu berikutnya tuh apa setelah menjuarai ini? Nah, kalau aku kan dari dulu Kak udah selalu bikin konten tentang tourism, tentang culture, dan juga aku mengedukasi anak-anak di panti asuhan. Wow. Jadi memang udah sejalan dengan visi dan misinya si organisasi I like that. Miss Charm ini. Kedepannya akan lebih lagi, tapi akan lebih mempromot di mana yang konten-kontennya akan lebih bagus gitu. Oke. Karena kan Miss Charm ini adalah ajang pertama kalinya internasional dibuat di Vietnam gitu. Jadi mereka pasti ingin sebuah branding yang luar biasa lagi. And I'm here for it. Olivia Tan, ini memang agak sedikit tidak ada hubungannya dengan kontes kecantikannya, tapi berhubungan dengan perempuan. Banyak perempuan yang membandingkan dirinya dengan orang lain, apalagi di era media sosial seperti sekarang ya. Bahwa standar kecantikan juga memang kalau kita lihat, mereka melihatnya ke orang lain. Harus putih, harus tinggi, harus berambut panjang. Untuk kamu mungkin punya pesan untuk perempuan di luar cantik itu yang sana. seperti apa? Aku punya scar, di mana waktu kemarin itu kecelakaan, di sini masih kelihatan banget. Kadang-kadang nggak bisa ditutupin oleh makeup, bahkan juga nggak. Tapi again gitu, kita lahir dengan badan seperti ini, kita berperang dengan badan seperti ini. Jadi kita harusnya bangga gitu loh, karena kadang-kadang scar kita, stretch mark kita, kulit kita itu menunjukkan siapa diri kita, itu identitas kita. Dan aku rasa di mana kita memulai sosial media, kita harus tahu sebelumnya gitu. Sebelumnya kita harus tahu value kita di dalam diri kita, karena itu yang melekat sampai tua, sampai keriput pun itu yang pasti selalu ada gitu loh. Karakter kita itu yang akan Jangan diingat orang. dihilangkan gitu ya. Makanya tahun Harus depan, jadi diri sendiri. Iya. tahun depan kalau ada Miss Grand, ikut. Coba dong Olivia. kita diajarin gimana sih pose Coba dan nih ya. ala model Boleh banget. ya. Sebelum melaju ke Miss Grand. Ratu kecantikan kemarin aku sempat nonton juga, wih jalannya bagus banget. Coba ya, coba harus seperti apa posenya Olivia Tan? Pokoknya kalau kata Kak Igun, apapun itu yang terjadi kamu harus tegak. Mau ngakak, mau gila, Ayo, itu King. harus Harus tegak, harus tegak. Oke. King harus tegak, King. Oke. Tegak. Oh, coba kita merapat. Tegaknya gimana? Ayo, King, King. Kita ayo, King. sini, kita dari sini dong. Oke, dari situ ya. Oke. Oke. Kamu paling depan. Sini. Oke ya. Nah. Harus tegak. Tegap, Beb. Iya, tegap ini udah tegak gua. Aku dari Venezuela ya. tegapnya gini. Ceritanya aku Venezuela ya. Lihat ke kamera tajam. 1, 2, 3. Kakinya maju apa mundur? Oh. Oh. Aduh, Ki.
kriteria harus ngondek. Harus. Ngondek itu harus. Ngondeknya kayak gimana tuh Bener. ngondeknya? Soalnya kita tuh kayak kadang-kadang begini ya Kak, aku diajarin sama Kak Igun, aku kan cukup petit, dimana nanti ada orang lain tuh yang jauh lebih tinggi. Berarti itu maksudnya kamu hitungannya pendek gitu maksudnya? Iya. Kamu hitungannya pendek? High heelnya berapa? 20? Ini high heelsnya 12. Oh 12. Oh berarti kayak Oke, gue ya. 30 deh. Berarti gue kalau pakai gitu 12. Cantik kakak. Kalau ini kayak begini nih, misalnya contoh nih, kita lagi gue pose pakai 12 berdua nih, gitu 12 kan. ya. Karena lebih kecil, harus lebih depan, harus lebih begini diajarin Kak Igun. Oh gitu. Nah, Biasanya iya. kan orang kalau foto pinginnya di belakang biar kelihatan kecil. Gak bisa, Enggak ini dong. harus. Kalau kecil harus di depan gitu maksudnya ya supaya kelihatan pokoknya harus tinggi. begini lagi. Oh, oke di oke. depan. Coba, Wi, cobain. Ayo, Ayo, coba. Coba. Iya ya semua yuk. Ayo dong. Dia kan tadi udah kak. Ya aku yang present ya. Oke. King Nasar, perwakilan dari Kita nih berempat nih. Venezuela. Berempat lagi posan nih, lagi posan. Di mata ke kamera nih, mata ke kamera ya. Karen Delano, perwakilan dari Kolombia. Udah kelamaan keburu buka. Dewi Persik dari Rawabelong. Kan katanya memang gitu harus di depan. Di depan, gini depan. Lu misi. Ayo, iya lebih depan. Lu main depan. Tadi diajarinnya di depan gini. Tahan dulu, lu mau antri miss apa mau antri sembako lu pada depan-depanan lu? Lu pada nggak cocok kontes kecantikan, kontes cupang lu pada ikutan. Jangan bagi bagi Anda.